pengen tanya balik nih, boleh? Banyak, tanya saya boleh apa? Anies meluk Gus Muhaimin tuh gimana tuh? Apa suasananya lagi pas gitu ya? Lagi Iya apa? kan itu baru selesai. Terus Disuruh mulai berbaris kan untuk foto. ya jika baru selesai salaman. Oh, baru selesai salaman. Ya, jadi habis salaman, tentu saya salaman sama Gus Imin dulu, kemudian salaman sama kanan kiri ya. Iya. Kemudian setelah salaman itu, saya itu seperti saya bilang, saya ini bangga, bersyukur betul, senang sekali. Jadi saya peluk dia, dan saya peluk Gus Imin tuh, weh, rupanya kita saking semangatnya, nggak sadar pula goncangannya seperti itu. Jadi ketika kita pelukan nomor satu, agak lupa kalau itu tengah panggung. Ya, excitement. sadar kalau tengah panggung. Terus yang kedua, kita semuanya semangat sekali. Tapi saya senang sekali, saya bangga, saya bersyukur. Dan bersyukurnya juga itu karena apa? Satu, Gus Imin itu mendapatkan provokasi relax. Betul. Dan jawabannya bagus. Betul sekali. Kemudian menjaga kehormatan diskusi. Jadi I'm just very proud of him. Absolutely. So I give him a hug, and it was a spirited hug. Haknya penuh semangat. Dan kira-kira sejam sesudah itu, saya baru tahu diberitahu bahwa itu di Amerika adalah National Hugging Day. Oh. Ya, 21 Januari Very adalah coincidence. I know. It's perfect coincidence. Mantap. Gitu ceritanya. Dan saya juga nggak sadar kalau ternyata itu masih kamera semua masih on. Pikirnya udah off semua ya. Ternyata masih nyala. Jadi ketika saya selesai, kemudian ada pertemuan dulu. Di tempat pertemuan tuh semua orang cerita, tadi nonton tuh The big hug. But Mantap. you know, saya bangga dan kita senang. Itu alamiah aja, nggak direncanakan juga. Iya, kelihatan banget sih itu Nggak spontan direncanakan. spontan dan energi gitu ya. Tapi pertama saya mau ucapkan selamat secara publik, secara privat sudah, ya karena udah ditelepon sama Pak Imin menyampaikan ada yang rindu. Secara privat sudah saya sampaikan selamat yang luar biasa, yang mendalam atas prestasi yang luar biasa. Sekarang kalau boleh saya mau menyampaikan secara publik, ya selamat, congratulations atas prestasi yang dahsyat di debat Cawapres kemarin, ya, sungguh membanggakan, ya nyala semua nih, semua elemen kampanye sejak prestasi Pak Muhaimin yang luar biasa kemarin malam, ya apalagi beliau benar-benar jaga ya wibawa dan kalem, dan tentunya selamat akhirnya memenangkan Videotron. Ya, jadi selamat buat Gus Imin ya, dapat Videotron. Nah, kita tunggu di tanggal mainnya tuh. Mantap. Dan Gus Imin posting tuh nagih Videotron. Itu lucu banget. Karena ada yang membandingkan tweet masing-masing cawapres pas dia Di top ini lalu bawa tas isinya semua peralatan di situ. Lengkap. Dibangga di sekarang itu. Ada dong, begini, pasti. Ini dari saya pertemu pertama kali. Nah, lihat ini. Ini tas ini nih, kayak begini nih. Ini dari mulai ketemu pertama 2005 sampai sekarang. Ini nggak akan pernah berubah. Kemanapun ini semua barang ada di sini. Betul kan? Siap. Semuanya ada, laptop ada, obat-obatan ada, alat apapun ada. Gadget. Ini gadget. Dia mau jadi orang pribadi, mau jadi menteri, mau jadi bawa sendiri itu tasnya. Ya Tom ya. Yang jadi guyonan kabinet kan, tas Doraemon. Tas Doraemonnya si Pak Tom. Pokoknya kalau perlu apa-apa, ya kan, perlu obat apa, ya kan, perlu power bank, perlu kabel untuk nge-charge, Swiss Army knife. Ya, ada yang harus digunting, ya kan, harus ada yang digunting.
Semuanya ada. Jadi ya, oh ya itu udah kebiasaan lama. Saya suka cerita itu gara-gara almarhum ayah yang dokter. Ya saya nggak tahu praktek dokter sekarang ya. Tapi dulu kan kalau kita ingat dokter itu selalu bawa tas dokter. Itu ada jarum suntik, ada stetoskop, ada apa, balutan. Ya kan, jadi kalau tiba-tiba dia lagi naik pesawat terus ada orang kena serangan jantung, dia udah siap. Ya kan. Ya ayah saya dulu seperti itu. Mungkin terinspirasi dari situ ya. Ya. Wah ini hebat sekali ya, bisa siap setiap saat untuk semua. Apalagi kalau dokter lebih gila lagi karena kan mainannya nyawa, pertaruhannya nyawa gitu ya. Kalau kita kan cuma gadget atau perluan yang sederhana ya. Bahas pil isi tas Pak Tom. Loh kan udah beberapa kali di podcast. Jadi tapi memang begitu. Jadi tahun saya 2005, jadi kalau sampai sekarang itu sudah 19 tahun. Betul ya teman? Betul. 19 tahun kita bareng, bahkan keluarga kita pun dekat. Jadi bukan cuman saya aja, Ferry sama Siska kita dekat, dan itulah our friendship selama ini. Dan teman, sahabat, juga kerja bersama, sama-sama di kabinet ya. Sama-sama kita ingin dorong perubahan Indonesia lebih baik ya. Gitu teman-teman. Pak Tom dulu penyiar radio atau pengisi suara ya? Suaranya kok bagus. Waduh, suruh nyanyi lagi. Teman-teman, seperti Pak Anies dan keluarga mengetahui, ya, sekalipun saya disuruh nyanyi untuk menyelamatkan nyawa dari diri saya sendiri, saya tetap nggak bisa nyanyi. Ya, jadi itu satu bakat yang benar-benar saya nggak punya. Ya, mohon belas kasihannya, bukan ke saya, tapi kepada teman-teman yang lagi live sekarang. Jangan pernah disuruh mendengar saya nyanyi, karena itu akan trauma besar. Nah, itu akan trauma, jadi hati-hati itu. Pak Tom, gimana sih biar semangat belajar? Kadang ada di fase jenuh. Oke, ini kita respon nih. Ini lebih Anies daripada saya. Anies kan yang berkarir di pendidikan, mendidik. Jadi mungkin saya bisa tambahin nanti. Gimana menurut Anies? Gini, kalau belajar jenuh, take a break dulu. Jadi ya memang manusia itu ada jenuhnya. Kalau udah jenuh begitu, jangan dipaksakan. Istirahat dulu sebentar. Tergantung belajarnya bagaimana. Ini maksud saya gini. Apakah lagi nyiapin ujian untuk bulan depan, kemudian kita belajar terus-menerus, nanti breaknya bisa sehari. Kalau mau sesuatu yang sedang akan kita kerjakan untuk minggu depan, nanti breaknya mungkin keluar dulu, ketemu teman, ketemu saudara, ngobrol, bikin suasana baru. Habis itu belajar lagi. Jadi kalau sudah jenuh, ya break dulu. Habis itu belajar lagi. Tapi jangan ambil break terlalu lama, nanti mulainya lagi susah. Jadi breaknya itu secukupnya, itu mulai lagi. Terus bagaimana menghindari supaya tidak jenuh? Dari awal memang dibuat ada istirahat. Saya selalu bilang sama anak-anak kalau pada belajar, baca 2 jam, habis itu istirahat. Kalau di rumah ya, ke dapur, cari minum, cari snack, cari makan, jalan-jalan ke taman, mulai lagi. Jadi 2 jam lagi istirahat. Jadi jangan belajar itu terus non-stop, akhirnya nanti lelah. Dan kalau ada break begitu, ya memang kita selalu membutuhkan ruang untuk jeda. Mata ini ketika kita belajar, misalnya itu terakomodasi terus, fokus. Habis begitu break, dia akan lihat jauh, dia akan bikin suasana beda, sehingga mulai lagi lebih nyaman. Benar-benar banget tuh. Setuju banget.
Jadi belajar itu kan lebih kayak maraton, bukan sprint ya. Terus disegmentasi dengan jeda-jeda istirahat supaya menyegarkan kembali ya. Terus-terusan. Ya. Pokoknya belajar itu pada akhirnya ya tidak ada rumus yang sama yang bisa dipakai semua orang. Nah itu diingat-ingat tuh. Jadi apa yang mungkin buat orang lain pas belum tentu buat kita pas. Kita harus cari ritme yang paling pas untuk kita sendiri. Ya. Pak Anies kacamata udah baru kah? Ya udah baru pas habis kejadian. Jadi begitu kejadian rusak. Jadi Tom, I don't know you know this. I didn't notice the new glasses, but I saw the story. Yeah. It was, new, but same style. Iya, makanya. Sama. Ada yang tanya nih, besok bener ke Bantul, Mas Anies? Ya betul, besok rencana pagi di Bantul. Sebenarnya besok itu harusnya ada acara desak Anies di Jogja. Nah, tapi tempatnya udah dapat izin, jadi barusan tadi dapat kabar. Rupanya izinnya dicabut. Jadi udah dapat surat izin dari pengelola, sound lagi dipasang, tapi tengah-tengah proses persiapan buat besok ditelepon izin dicabut. Jadi sekarang teman-teman di Jogja sedang mencari tempat baru. Jadi kita tetap semangat. Namanya juga desak Anies kan terdesak juga nih begini. Nyari tempatnya aja didesak gitu kan. Apalagi nanti diskusinya. Tapi saya sering bilang itu sama kan ada yang tanya gimana Pak ngadepin tekanan-tekanan begini. Saya bilang, seberat-beratnya tekanan yang kami hadapi itu masih lebih ringan dibanding tekanan ekonomi yang dirasakan keluarga-keluarga kita. Itu setuju banget. Masih lebih ringan dibanding tekanan mencari pekerjaan yang dialami anak-anak muda kita. Setuju banget. Dan kita di sini sedang berusaha mengubah kondisi keluarga itu, mengubah kondisi anak-anak muda itu. Jadi kalau untuk melakukan perubahan itu kita harus menghadapi tekanan, ya kita hadapi. I remember this. Ada satu kalimat teman-teman yang mungkin selama ini jadi pegangan saya juga. Kalimatnya begini. When the going gets tough, the tough gets going. Ketika perjalanan kita menghadapi tantangan, maka yang menantang akan siap untuk melewatinya. Gitu kira-kira itu cuman bebasnya ya. When the going gets tough, ketika perjalanan menjadi penuh tantangan, maka the tough tantang balik gets going. Maka yang tangguh, yang ulet akan jalan terus. Jadi kita ingin bahwa nantinya perjuangan atau usaha kita ini akan membuahkan hasil Indonesia yang kembali merasakan kebebasan, di mana kegiatan-kegiatan jalan tanpa pelarangan. Kita semua ini orang-orang yang mencintai Indonesia. Kita semua orang-orang yang ingin Indonesia lebih baik. Mungkin saja pikiran, gagasan, ada perbedaan. Tetapi itu semua adalah kecil dibandingkan kecintaan kita pada Indonesia. Justru kita bisa diskusi, bisa pikiran. Itulah kita menjaga sama-sama itu. Dan memang ini Tom, saya ini beberapa hari ke depannya akan padat. Iya, luar biasa. Jadi besok 23 di Jogja, lalu 24 di Cilacap dan Brebes.
Lalu tanggal 25 di Ternate. Wow. 27 Banda Aceh, Pekanbaru. 28 di Bandung dan Purwakarta. Lalu tanggal 30 di Tegal. 31 di Pamekasan dan Bangkalan, Madura. Tanggal 1 di Padang Sidempuan dan Deli Serdang. Tanggal 5 di Manado dan Kota Mobagu di Sulawesi Utara. Terus di Semarang. Tanggal 6 di Mataram, NTB. Tanggal 6 di Makassar. Jadi Mataram dan Makassar. 7 di Pontianak sama Samarinda. 8 Cianjur sama Garut. Tanggal 9 Pasuruan. Tanggal 10 di JIS. Betul. Penutupan. Jadi minggu depan itu rata-rata 2 kota sehari. Luar biasa. Jadi luar biasa. buat teman-teman yang kebetulan berada di kota-kota itu atau sekitar situ, welcome to join. Jadi seru. Kita coba lihat lagi ya, ini apa saya. Bah, Om Tom ngasih wejangan, waduh hilang. Wejangan. Apa nih? Nikah dulu atau mapan dulu? Oh, pertanyaan itu ya. You're fast. Kebetulan aja. Oke, Tom, apa jawabnya tuh kalau ada yang tanya gitu? Nikah dulu atau mapan dulu? Nikah dulu. Hmm. Serius. Apa? Bagi saya sih jelas banget ya. Tidak ada momen, tidak ada saat yang tanda kutip sempurna untuk nikah. Jadi kalau dipatok gitu ya, oh saya harus punya uang segini dulu atau saya harus mencapai jenjang segini dulu, apakah di perusahaan atau di organisasi, itu jangan saya kalau nasihat saya sih, kalau merasa sudah menemui jodoh ya tepat, terjang udah. Iya, Jangan ya. Saya juga merasa begitu. Gini, pertama definisi mapan. Kapan mapan itu terjadi? Betul sekali. Ya kan? Betul sekali. Kita sekarang merasa udah mapan, lihat orang lain, wih ternyata saya belum mapan. Betul. Terus itu. Betul. Jadi ketika sudah menemukan pasangan yang menurut kita pas, bismillah. Mulai hidup bersama dan bangun kemapanan itu bersama. Nah, itu betul Jadi banget. nanti tidak ada istilah suami perjuangan, istri perjuangan, sama suami sukses dan istri sukses. Karena masa perjuangan dan masa sukses dikerjain sama-sama. Betul, dan jauh lebih enteng. Jauh lebih enteng kalau punya pasangan ya, punya istri suami, insya Allah istilahnya kan soulmate ya, mitra kejiwaan atau itu terjemahan bebas ya, tapi kayak pasangan sejiwa gitu ya, dan berjuang bersama. Tadi Anies bilang membangun kemapanan kesejahteraan bersama, membangun keluarga bersama, itu sebuah feeling yang gak ada bandingnya. Tapi sekali lagi dengan asumsi memang jodohnya cocok ya. Tepat. Kalau nggak tepat, jangan dipaksakan. Itu yang menjadi patokannya, bukan dan pencapaian dari segi keuangan. Betul. Atau dan gini, karir. Saya itu selalu pesankan ya, teman-teman pengajar muda Indonesia Mengajar, kalau mereka sudah pulang dari pengajar, pulang dari bertugas ya, kemudian saya akan menganjurkan mereka untuk mulai berkarir dan termasuk juga untuk mulai mencari beasiswa untuk pendidikan lebih tinggi. Tapi saya selalu dalam pesan-pesan saya,
Selalu saya menegaskan, rencanakan perjalanan hidup sebagai pasangan suami istri. Rencanakan perjalanan hidup sebagai keluarga. Jangan sampai kita melakukan semacam langkah untuk kehidupan kita, lalu kehidupan itu berubah karena menikah. Seakan menikah itu bukan bagian dari rencana. Misalnya begini, saya dengar, ya karena saya menikah, jadi saya akhirnya berhenti kerja. Ya karena saya menikah, akhirnya saya berubah pekerjaan. Jadi menikah itu harus memudahkan hidup, bukan menikah malah menyulitkan hidup. Tapi itu semua mulainya dari perencanaan. Jadi saya sering bilang pada teman-teman yang baru pulang nih habis mengajar tahun, mereka kan ketika jadi pengajar muda di Indonesia Mengajar itu mereka belum menikah, syaratnya belum menikah. Nah, pada saat itu saya bilang merencanakan masa depan dengan satuannya keluarga. Jadi saya setuju yang dibilang sama Tom tadi, bahwa menikah dulu, habis itu bangun bersama-sama. Sehingga nanti, insya Allah, keberhasilannya adalah keberhasilan bersama. Kebahagiaannya juga bersama. Dan insya Allah berkah. Gitu ya. Lagi nih. Ya. Anies dan Pak Tom, bagaimana caranya bisa menjadi pintar, pandai, dan sukses? Di bawah Pak Aye Gucci aja. Gimana Tom? Rumusnya Tom? Waduh. Pertama, yang tadi Anies bilang ya, tidak ada satu rumus untuk semua. Sejuta sukses, menurut saya ada sejuta rumus. Tapi sudah pasti dan prinsip dasarnya kerja keras. Pasti work ethic. Gimana pun juga harus kerja keras. Kalau mau benar-benar sukses ya, kalau benar-benar serius mau sukses, tidak bisa lepas dari kerja keras. Kedua, kalau saya lihatnya tuh zaman sekarang nih ya, sekarang udah ada Google, ya, yang Anies pernah sindir pada suatu saat. Dan ngapain kita terlalu hafal-hafal yang terlalu singkatan ataupun ya hal yang sangat teknis, karena sekarang kan ada Google. 30 tahun lalu nggak ada yang namanya Google. Sekarang bahkan ada AI, ChatGPT dan sebagainya. Yang menjadi penting atau menjadi semakin penting itu soft skill. Dan soft skill seperti kemampuan berkomunikasi, trust, kemampuan untuk membuka diri, untuk percaya dengan orang, dan dipercaya oleh orang. Jadi kan kita suka ngomong ya, Pak Anies, bahwa trust is a two-way street. Jadi bagaimana membangun hubungan antar kolega, antar rekan kerja, antar teman yang saling trust ya. Ya, saya berasumsi bahwa ijazah, sekolah, semuanya jelas ya. Tapi nasihat-nasihat tambahan gitu ya, yang mendasar gitu ya. Bahkan semakin besar ambisi kita, semakin tinggi target yang kita mau capai, ya sering kali orang ilmu manajemen bilang nomor 1 dan 2 dan 3 adalah komunikasi. Dan jadi kemampuan berkomunikasi, itu luar biasa. Jadi ada satu, maaf dikit lagi kembalikan ke Pak Anies, tapi ada satu profesor di MIT kalau nggak salah. Jadi dia bilang sukses karir itu akan ditentukan oleh 3 faktor. Ya, seberapa pandai Anda bicara, seberapa pandai Anda menulis, kemudian baru seberapa pandai Anda berpikir. Ya, karena
apa kegiatan manusia, apakah bisnis, apakah luar bisnis ya, pemerintahan, ya yang menjadi medium interaksi kan bicara. Ya. Jadi orang hanya bisa pertama menilai dari apa kecanggihan berbicara, berkomunikasi. Ya. Nggak ada gunanya punya ide yang cemerlang kalau tidak bisa dikomunikasikan dengan baik, ya, dengan meyakinkan. Itu interaksi kita banyak kan verbal. Kedua, interaksi melalui tertulis. Ya kan, nggak ada gunanya punya ide yang paling cemerlang kalau tidak bisa dikomunikasikan secara tertulis dengan baik gitu ya. Baru apa intelek dan kualitas pemikiran ya. Karena sekali lagi nggak ada gunanya kalau hanya di kepala. Ya. Harus bisa dikomunikasikan. Nerusin aja yang saya bilang Tom tadi. Kan dia tanya sukses nih. Jadi seringkali sukses apa sih sebut sukses itu? Mungkin sukses itu salah satunya adalah berhasil meraih yang direncanakan. Nah itu sukses. Kalau tidak direncanakan berarti bukan sukses, kira-kira gitu. Jadi menang lotre itu bukan sukses tuh. Kalau kaya karena lotre bukan sukses. Tapi kalau merencanakan, lalu kemudian diusahakan, ada kerja keras dan tercapai, nah itu sukses. Nah kemudian nerusin yang sampaikan Tom tadi. Jadi bagi saya, kita, Tom, dan lain-lain, yang penting itu tadi yang sampaikan, membuat kita ini punya kesiapan. Apa sih kesiapan itu? Punya kompetensi, tadi disebutkan, punya skill, punya karakter. Jadi ada karakternya. Karakternya apa? Karakter kerja keras, kerja tuntas, ulet, tangguh. Itu karakter kinerja. Lalu karakter moral. Apa karakter moralnya? Jujur, berintegritas, rendah hati, menghormati orang, itu karakter moralnya. Punya kompetensi, punya skill, itu unsur kesiapan. Lalu ada satu lagi yang disebut kesempatan. Nah kesempatan itu di luar kendali kita. Sebagian kesempatan kita nggak bisa atur. Kalau kesempatan itu terbuka di depan kita, tapi kita tidak punya kesiapan, maka nggak jadi sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan. Karena kita tidak punya kesiapan. Di sisi lain, kalau punya kesiapan nggak ketemu kesempatan, nah itu bisa bikin frustasi juga tuh. Tapi begitu kita punya kesiapan, begitu ada kesempatan terbuka. Terus tadi ada yang tanya di situ, saya lupa tadi namanya siapa. Karena kan Tom cerita soal trust. Terus dia tanya, how to build trust? Trust itu kalau boleh saya komentar, minimal unsurnya ada 3. Apa yang membuat seseorang itu dipercaya? Nomor 1, dia punya kompetensi. Kalau tidak punya kompetensi, nggak dipercaya. Misalnya nih, ada yang mau datang ke saya. Atau gini, Tom saya boleh nggak pinjam mobilnya? Saya ngomong ke Tom. Tom pasti tanya, Anies bisa nyetir nggak? Udah berapa tahun nyetirnya? Ya, punya SIM nggak? Bisa nyetir nggak? Nomor 1 ditanya kompetensi. Saya kompeten nggak? Kalau saya nggak punya kompetensi, dia nggak akan percayakan itu kuncinya ke saya. Karena saya nggak punya kompetensi. Jadi nomor 1 untuk bisa dapat trust itu harus ada kompetensi. Terus yang kedua, yang buat orang itu dipercaya apa? Kalau berintegritas, integrity. Dengan ada integrity, maka saya akan tahu yang dia katakan adalah yang dia perbuat. Itu utuh. Yang dia pikirkan adalah yang dia katakan dan yang dia perbuat. Itu integritas. Unsur ketiga adalah intimasi, kedekatan. Kalau tidak ada, kalau kompeten, berintegritas, nggak ada kedekatan, bangun trust itu sulit. Nah, jadi 3 pembentuknya. Kompetensi, integritas, sama kedekatan. Lalu apa yang membuat trust itu turun? Yang membuat trust itu turun apa? Self-interest. Self-interest. Kalau punya self-interest, itu pasti akan ngalamin masalah tuh. Karena self-interest itu yang mengurangi. Jadi, kalau saya buatkan rumus nih, buat rumus ya, itu kompetensi tambah integritas tambah kedekatan
kemudian minus Self-interest. self-interest atau Selfish. kepentingan pribadi. Yeah. Nah, So ini true. saya tulis di So kertas true. nih. Mudah-mudahan kebaca. Gimana bacanya nih? Jadi trust itu sama dengan kompetensi Plus kompetensi plus integritas plus kedekatan minus self interest. Kalau orang self interestnya besar sekali, maka nilai trustnya tuh tergerus. Kompetensinya tinggi, integritasnya tinggi, kedekatannya, tapi self interestnya tinggi, kok turun tuh angkanya. Tapi nol juga nggak mungkin self interest itu nol. Seimbang aja. Nah, self interest itu harus bisa sejalan dengan public interest. Kalau self interest sejalan public interest, maka you're good. Jadi ini kira-kira pembahasan soal trust dan pembahasan soal sukses. Teman-teman udah malam, kita bisa ngobrol terus pasti. Kita bisa terusin sampai malam. Tapi besok kita harus ada kegiatan. Saya besok berangkat ke Jogja jam 6 pagi dan berangkat. Dan ini masih ada satu pertemuan malam ini. Jadi masih ada satu pertemuan lagi, baru besok pagi berangkat ke Jogja. Doakan agar semuanya lancar. Dan sebelum kita akhiri, mungkin Tom, do you wanna say a few words? Last remark before we ended our live session at TikTok. Ya, terima kasih semua pertanyaan-pertanyaannya, teman-teman juga. Waktunya, perhatiannya. Kita sudah memasuki periode kampanye terbuka. Dan kayaknya debat capres makin seru ya. Yes. Makin intens, makin seru. Cuma tinggal satu debat lagi ya. Terakhir. Kayaknya udah saatnya ya bersiap-siap untuk memproses semua yang kita saksikan. Kampanye terus pemilu. Dan semakin dekat ya saatnya untuk menentukan pilihan. Masih ada waktu, tapi ya terima kasih atas sikap partisipatif ya. Pesta demokrasi ini ya memang begitu penting dalam menentukan masa depan, dan kayaknya yang ini bagi saya ya historis, bukan cuma karena keadaan dalam negeri, tapi juga keadaan internasional ya. Ini benar-benar tahun-tahun yang itu menentukan dari berbagai sisi, dari krisis iklim sampai kondisi geopolitik. Jadi siapa yang menjadi pemimpin Indonesia tahun ini punya dampak besar sekali ya pada nasib dunia kawasan ini. Allah, mudah-mudahan terjadi perubahan. Dan buat teman-teman semua yang sekarang sedang bersama-sama di live TikTok ini, terima kasih sudah mendengarkan, hadir, dan apapun yang sedang dikerjakan, kerjakanlah dengan cara baik, dengan hasil yang terbaik yang kita bisa. Yang udah dikerjakan disyukuri, yang belum dikerjakan dipersiapkan untuk dikerjakan. Ini adalah awal tahun akhir kemarin kita bikin komitmen untuk punya capaian-capaian, pastikan on the right track. Dan jangan lupa berusul bagi yang masih bersama orang tua di rumah, lalu jadikan kesempatan untuk bersama dengan orang tua prioritas. Yang jauh dari orang tua, doakan orang tua. Buat orang tua ikut mendengarkan, doakan anak. Di perasaan kebersamaan dengan keluarga, terus dijaga. Allah dengan keluarga yang paling peduli, dekat, maka kehangatan itu tercermin dalam ketenangan dalam harian. Tenang menghadapi pekerjaan, tenang saat belajar,
Kenapa? Karena di keluarganya juga tenang. Itu kita bangun sama. Doakan teman-teman, jalan 2 minggu ke depan saya akan banyak keliling. Mudah-mudahan nanti kalau malam kita sempat live lagi. Oke, Tom, kita akhiri di sini. Terima kasih buat Terima kasih semuanya. Salam hangat, salam hormat. Sampai jumpa di live TikTok berikutnya ya. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat malam semua. Oh.